Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Munir TV. Sahabat IR semua, antena merupakan elemen penting dalam rancangan hotspot Wi-Fi, baik penggunaan personal maupun penggunaan kelompok dan bahkan untuk usaha hotspot Wi-Fi. Banyak sekali antena yang bisa digunakan dalam penerapan gelombang radio ini. Namun pada kesempatan ini kita bahas tentang antena untuk penerima gelombang sinyal 4G, 3G, bahkan 2G. Pada umumnya antena memiliki struktur yang sama, direktorinya, reflektornya, bow-nya, drivernya, bahkan balun. Balun itu adalah sambungan dari antena ke kabel. Jadi yang mengkonversi antena masuk ke kabel ini yang disebut dengan balun. Balun bukan balon. Jadi konversi ini salah. Jika sambungannya salah, maka hasilnya tidak berefek. Kadang-kadang setelah disambung, dicor dan tidak kelihatan, padahal sambungan di balonnya tidak terlalu bagus. Ini terjadi pada kebanyakan antena yang dirancang di rumah atau didesain sendiri tanpa memperhatikan standar-standar yang layak digunakan untuk antena. Sahabat IR, banyak hal yang perlu dibahas menyangkut dengan antena ini, baik antena untuk GSM atau antena untuk 2G, 3G, 4G, bahkan antena lain seperti antena untuk televisi, antena untuk pemancar Wi-Fi, dan masih banyak juga penggunaan antena sesuai dengan peruntukannya. Untuk antena 4G dan 3G, dua hal penting yang perlu diperhatikan. Antaranya adalah impedensi dari antena itu sendiri yang perlu diperhatikan, daya rambat gelombangnya, voltasi yang dilalui oleh konduktor tertentu atau gelombang tertentu, sehingga berpengaruh kepada kualitas dari Wi-Fi atau modem router yang kita gunakan. Yang kedua adalah noise. Banyak noise yang sudah dibahas, diantaranya adalah thermal noise, external noise, dan noise-noise lain yang sangat berpengaruh dalam kualitas antena. Sahabat IR, bagaimana impedensi suatu antena dan bagaimana noise yang mempengaruhi kualitas antena dari 3G dan sinyal 4G? Simak video selanjutnya. Antena merupakan instrumen yang penting dalam komunikasi radio. Antena adalah suatu media peralihan antara ruang bebas dengan piranti tertentu berupa kabel koaksial atau piranti gelombang radio lainnya yang digunakan untuk menggerakkan energi elektromagnetik dari sumber pemancar, misalnya dari BTS ke antena atau dari antena ke penerima. Atas dasar ini, maka antena pemancar dan antena penerima, perancangan antena yang baik adalah ketika antena dapat mentransmisikan energi atau daya maksimum dalam arah yang diharapkan oleh penerima. Meskipun pada kenyataannya terdapat gangguan yang terjadi ketika gelombang, seperti gangguan pada saluran transmisi dan terjadi kondisi tidak matching antara saluran transmisi dan antena. Sehingga matching atau kecocokan impedensi antena juga merupakan salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam perancangan sebuah antena. Impedensi antena, impedensi input antena, impedensi terminal antena, driving point impedance didefinisikan sebagai impedensi yang muncul yang diakibatkan oleh antena dan diukur pada terminal antena tersebut. Definisi lain juga menjelaskan impedensi antena, impedensi input antena, impedensi terminal antena, maupun driving point impedance juga diartikan sebagai rasio atau perbandingan antara voltasi dengan arus pada suatu terminal atau titik di suatu antena, atau rasio perbandingan antara medan listrik dan medan magnet pada suatu titik antena. Lalu apa yang penting diperhatikan pada impedensi antena? Ukuran antena, jarak antena antara elemen-elemen direktori, jarak antara direktori dengan driver atau direktori dengan reflektornya. Antena yang lebih panjang seperti Yagi TX, TXR, dan Extreme jika jarak elemen bisa menghasilkan impedensi yang lebih baik, atau bahkan sebaliknya lebih buruk jika rasio perbandingannya salah. Sedangkan antena yang lebih pendek, baik bone-nya, jumlah elemen direktorinya sedikit, jika elemen bekerja maksimal maka hasilnya maksimal, seperti antena grid dan juga antena periodik yang sering direkomendasikan oleh Munir TV. Sahabat,
Jadi panjang pendek bukan ukuran bagus atau tidak suatu antena. Antena 50 cm bisa saja tidak lebih baik dari 40 cm. Yang berikut adalah gangguan yang sering terjadi pada antena, yaitu noise. Noise adalah efek samping dari penggunaan sensor elektronik yang dipakai untuk mengumpulkan gelombang. Dia adalah sesuatu yang tidak diinginkan, namun akan selalu muncul sebagai akibat dari ketidaksempurnaan kinerja sensor. Secara umum, derau atau yang biasa disebut noise adalah suatu sinyal gangguan yang bersifat akustik atau suara dan juga elektronis yang hadir dalam suatu sistem rangkaian listrik elektronik dalam bentuk gangguan yang bukan merupakan sinyal yang diinginkan. Kasus pada antena rakitan yang menjadi masalah impedensi antena yang tidak tepat, elemen yang tidak sesuai standar gelombang elektromagnetik, yang dibuat hanya lonjakan sesaat dan merusak alat atau device seperti modem atau router dalam jangka waktu tertentu. Noise juga dibagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah thermal noise atau derau thermal. Thermal noise atau yang disebut dengan Johnson noise, ini adalah noise yang dibangkitkan oleh gerakan thermal acak pembawa muatan, biasanya elektron dalam sebuah konduktor. Amplitudo pada thermal noise tidak terikat pada frekuensi tertentu, sehingga noise ini dapat terjadi pada seluruh jangkauan frekuensi. Thermal noise merupakan noise yang sulit untuk dihindari, termasuk penggunaan antena untuk sinyal 4G dan 3G. Antena atau gerakan thermal acak dari suatu antena bisa menjadi penyebab menurunnya performa antena dan pasti berefek di kualitas modem atau router yang tersambung dengan antena. Yang kedua adalah short noise. Short noise ini adanya penghalang potensial atau potential barrier. Short noise umumnya muncul di perangkat atau komponen elektronik seperti antena yang aktif seperti dioda dan transistor, karena pada komponen-komponen aktif tersebut memiliki persimbangan positif dan negatif. Ketika elektron dan holes melintasi penghalang, maka akan menimbulkan noise yang disebut dengan short noise atau derau tembakan. Karena bond antena dan elemen pendukung mengalirkan gelombang radio, maka bisa terjadi persimpangan positif dan negatif akan melintasi penghalang sehingga terjadi short noise pada antena. Seperti Yagi-Tex R dan Extreme juga kemungkinan short noise lebih besar dibandingkan dengan grid atau periodik. Yang ketiga adalah flicker noise atau 1/F noise. Flicker noise yang juga dikenal dengan nama 1/F noise ini adalah jenis noise yang terjadi pada rentang frekuensi rendah. Densitas daya spektral noise jenis ini akan semakin meningkat seiring dengan penurunan frekuensi. Oleh karena itu, flicker noise ini juga disebut dengan low frequency noise atau derau frekuensi yang rendah. Flicker noise ini juga sering disebut dengan contact noise, berpotensi untuk mengalami flicker noise. Yang keempat adalah transit time noise. Transit time noise adalah waktu yang dibutuhkan untuk membawa muatan yang berpindah dari input ke output. Jadi yang dimaksud dengan transit time adalah noise yang timbul pada saat transit time membawa muatan semikonduktor. Muatan semikonduktor yaitu pada saat membawa muatan melintasi persimpangan yang dibandingkan dengan jangka waktu sinyal tersebut. Transit time noise ini sering disebut juga dengan high frequency noise. Sempurna, pengalihan gelombang dari antena ke kabel itu lewat balon atau koneksi antara antena ke kabel koaksial, sehingga balon yang asal jadi mengakibatkan transit time noise, dan ini yang membuat antena tidak berefek. External noise atau derau eksternal. External noise atau derau eksternal adalah derau yang dihasilkan dari luar rangkaian elektronik itu sendiri. Noise ini bukan disebabkan oleh komponen dari rangkaian atau perangkat elektronik atau dari antena itu sendiri, berasal dari
eksternal atau di luar dari antena. Noise ini terdiri dari atmosfer noise seperti udara panas atau industrial noise seperti suara bising dan juga mesin-mesin industri dan pancaran frekuensi yang padat di sekitar antena.